Nah, untuk sasisnya dia memakai Mercedes-Benz 1626. Ya, teman-teman, setelah perdebatan yang lumayan alot antara penumpang bagian depan yang pengen naik kapal eksekutif dan penumpang bagian belakang yang pengennya naik kapal reguler aja, akhirnya diputuskan untuk bis ini naik kapal eksekutif. Widih. Sebanyak ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun kalian nonton video ini. Jadi ini adalah video part 2 perjalananku naik, ini dia, bis Sempati Star dari Jakarta menuju ke Medan. Perjalanan ini akan ditempuh kurang lebih 3 hari 2 malam kalau lancar dan nggak ada trouble. Dan kita sekarang sudah berada di terminal Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak. Dan kita siap-siap menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Hebatnya perjalanan kali ini, kita nyebrangnya naik kapal eksekutif atau ferry express. Buat teman-teman yang belum nonton video part 1-nya, silahkan nonton dulu part 1-nya karena di video part 1 kemarin kita memulai perjalanan naik bis Sempati Star ini dari Terminal Poris Pelawat, Tangerang. Buat yang udah nonton part 1-nya, silahkan lanjutkan nonton video part 2 ini. Selamat menonton. Oke, jadi sekarang kita sedang nunggu. Ini kapalnya lagi unloading, lagi proses bongkar muat. Jadi ini sekarang kita menunggu bongkar muat dari kapal, dan ketika sudah selesai bongkar muat, ini kita masuk ke dalam kapal. Dan kabarnya ini kita mendapatkan kapalnya itu Portling 3. Jadi kapal Portling 3 itu adalah kapal terbesar di penyeberangan Merak, Bakauni, dan sebaliknya. Ih, senang banget, semoga benar ya dapatnya Portling 3. Dan ini sambil nunggu kapalnya selesai bongkar muat, ini aku pesan susu nih biar hangat-hangat, karena nggak suka ngopi jadi minum susu. Lagi ngurangin teh sih, biasanya aku ngeteh, cuma lagi ngurangin minum teh jadi minum susu. Oke, ini kita tunggu. Sekarang sudah jam 7:30 malam. Ini harusnya kapalnya itu selesai bongkar muatnya jam 19:45, kurang lebih 15 menit lagi. Dan ini karena sekarang malam Rabu ya, jadi antriannya nggak terlalu banyak. Ini kendaraan besarnya cuma segini. Yang lumayan banyak itu mobil-mobil pribadi atau minibus. Itu ada di sebelah sana. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Kita bakal masuk ke dalam kapal. Ini kita sudah di bagian depan dan ternyata benar kita dapat kapalnya Portling. Wis. Mantap. Aku tuh udah lama banget ya nggak naik kapal di pelabuhan eksekutif yang dapatnya kapal Portling, dan akhirnya ketika naik bis malah dapatnya kapal Portling. Selama ini kalau naik mobil atau bawa motor gitu ya, pasti dapat kapalnya itu kalau nggak Batu Mandi Sebuku, Batu Mandi Sebuku, itu aja terus. Sekarang ketika naik bis malah dapatnya Portling. Wah, bener-bener hoki banget sih. Ini seneng banget perjalanan kali ini. Startnya tuh bagus. Naik bis Sempati Star, kapalnya dapatnya yang Portling. Udah gitu, dulu terakhir aku naik yang Sempati Star itu naiknya eksekutif seperti ini. Tapi pada saat itu
kita naiknya ada bis double decker. Kalau bis double decker itu nggak bakal bisa kapal yang reguler karena tingginya dia kan 4,2 meter. Cuma bisa naik kapal eksekutif seperti ini. Dan kali ini kita kan naik bisnya nggak double decker. Itu harusnya normalnya bis seperti yang kita naikin itu dia dapatnya naiknya kapal yang reguler. Tapi karena tadi terjadi voting antar penumpang, dari 36 penumpang mungkin sekitar 25 orang itu minta naik kapal yang eksekutif atau ekspres seperti ini. Dan akhirnya kita naik kapal ekspres ini deh. Senang banget. Oke, sekarang kita tunggu depan yuk. Kita lihat proses masuknya bis ke dalam kapal. Nah, ini di depan bis kita ada bis Harapan Jaya. Harapan Jaya ini dia ke Palembang, teman-teman. Di belakangnya Harapan Jaya itu ada bisnya Adi Prima. Nah, ini sekarang Harapan Jaya masuk ke dalam kapal Portlink. Wih, sumpah bagus banget kapalnya. Senang banget. Seorang Arkan itu bahagianya cuma kayak gini doang loh. Ngelihat bis masuk ke kapal tuh udah seneng banget. Sumpah. Wah, gila. Wah, keren banget gak sih? Oke, sekarang giliran Adi Prima. Oke, sekarang giliran bis kita masuk ke dalam kapal. Senang banget. Widih. Wih. Bismillahirrahmanirrahim. Gasruk nggak? Wow, nyaris. Aman tapi. Mantap. Oke, sekarang kita ikut masuk. Sumpah seneng banget. Wih, lihat dong, lebar banget, udah kayak parkiran mall. Wow. Nah ini, drivernya ini, Mr. Adi. Oke, sekarang kita persiapan naik ke dek atas. Kita mau tidur bentar sambil nunggu kapalnya nyebrang dari Merak ke Bakauni. Dari dek parkiran kendaraan besar ini kita naik ke atas. Dari sini naiknya. Dan di sini masih parkiran juga nih di sini. Kita naik ke dek atas lagi. Dek kelima. Nah, kita berada di dek 7. Nah, ini yang membedakan eksekutif sama tidak eksekutif. Kalau eksekutif semua fasilitas ini gratis. Tuh. Kalau reguler masuk ke ruang AC seperti ini biasanya bayar 10 sampai dengan 15.000 lagi. Dari ruangan tadi kita naik lagi. Sekarang kita berada di dek 8. Nah, jadi kalau dek 8 ini dia model kursinya sofa seperti ini. Di sininya kursi kayu. Sebelah sini sofa. Wih. Kayak di sini enak ya. Jam 8 akhirnya kita diberangkatkan dari Pelabuhan Merak, Banten. Ini perjalanannya kira-kira sekitar 1 jam kurang sih. 1 jam atau 1 jam kurang atau 1 jam pas udah sama sandarnya ya. Ini ada kapal kecil, kapal polisi kayaknya. Wih, anginnya enak banget coba. Sebuah jawaban yang salah tak tertulis di hatiku, masih membekas. Meski kau telah pergi, ku masih merindukanmu. Apapun yang ku pikirkan, jawab hatiku masih selalu
tentangmu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Kita sekarang berada di toiletnya dan lihat, toiletnya bagus banget dong. Inilah kenapa aku suka kapal KMP Portling ini. Ada sabunnya, tisunya kosong sih, tapi toiletnya bagus. Oke, jadi beberapa menit lagi kita akan tiba di Pelabuhan Bakauni Merak. Jadi sebelum kita sandar di Pelabuhan Bakauni ini, aku ke musola dulu buat sholat isya, dan ternyata musolanya bagus banget dan AC, jadi dingin banget di musolanya. Luar biasa emang kapal Portling 3 tuh. Inilah kenapa aku suka banget sama kapal Portling, fasilitasnya lengkap. Baik, kepada Anda kita persiapkan diri. Bagi penumpang tujuan saja untuk menghindari antrian di tangga terminal berbahaya. Harga terus mempersiapkan jaga tahu telah bersandar dengan sempurna. Bagi penumpang baru dipersilakan untuk segera menuju kendaraan. Sekarang kita sudah berada di dek paling bawah lagi, tempat bis kita parkir, dan sebelah mana ya? Oh, Harapan Jaya di sini, berarti bis kita ada di sebelah sini harusnya. Ah, ini dia. Wih. Udah dibuka belum? Oh, udah. Ayo kita kembali ke dalam bis. Dan sekarang kita sudah sandar di Pelabuhan Bakauni, Lampung Selatan. Dan di depan kita ini ada bisnya KPK loh. Bis KPK Roadshow. Itu kalau bis KPK, dia dalamnya kayak gimana ya? Dan itu bisnya cakep banget sih. Dia Hino RK kayaknya. Dan bodinya masih bodi lama banget tuh, bodinya New Armada. Iya gak sih? Kalau nggak salah deh. Dan itu masih kinclong banget bodinya. Luar biasa. By the way, perjalanan kita setelah ini itu turun di Bakauni, di Pelabuhan Bakauni. Setelah itu kita masuk tol sampai ke rumah makan. Jadi nanti kita makan lagi sekitar 2 atau 3 jam ke depan. Kita berhenti lagi untuk rest kedua kalinya. Kemarin kita rest di sebelum naik ke kapal, sebelum di Pelabuhan Merak. Nanti kita rest lagi di rumah makan Gadang Jaya 3 kalau nggak salah tuh. Dulu pas aku naik bis Simpati Star yang double decker berhentinya di situ. Nggak tahu masih berhenti di situ juga atau udah pindah. Ya nanti kita lihat aja. Oke, welcome to Sumatera, dan perjalanan kita masih panjang sekali. Masih sekitar 2 hari lebih. Nah, sekarang giliran kita turun dari kapal, dan ini harus pelan-pelan banget nih di sini karena kadang remnya sama groundnya itu agak tinggi. Jadi kadang bis-bis yang ceper atau bempernya itu pendek itu kurang. Jadi kadang suka gasruk teman-teman. Nah ini, iya aman sih udah. Oke, alhamdulillah. Welcome to Sumatera teman-teman. Ketika sudah masuk Pulau Sumatera ini, perjalanan sesungguhnya dimulai. Tapi enggak sih. Kalau dulu iya, tapi sekarang semenjak ada tol dari Bakauni sampai Palembang, perjalanan sesungguhnya baru dimulai setelah lepas dari Palembang. Sekarang jam 23.41, ini kita akhirnya tiba di Lampung Tengah. Ini kita rest yang kedua kalinya di rumah makan Gadang Jaya 3. Dulu juga restnya di sini waktu aku naik yang double deck. Berarti masih sama. Dan di sini kalau nggak salah ada 3 bis yang berhenti di sini. Pertama Simpati Star, kedua Pahala Kencana, ketiga Keramat Jati. Kalau belum berubah masih ada 3 ini. Tapi saat ini cuma ada bis Simpati Star yang kita naikin aja. Oke, ini kayaknya aku nggak makan karena sekarang udah jam 12 malam. Jadi paling kita ngeteh aja. Setelah ngeliat rendang,
aku putuskan untuk makan deh kayaknya. Karena emang pemberhentian kita selanjutnya juga masih sekitar 9 atau 10 jam lagi sih. Jadi kayaknya emang harus makan deh. Dan ini yang makan dikit banget. Kayaknya cuma aku doang yang baru makan sama bapak ini. Sisanya nggak makan tuh. By the way, ini harganya Rp42.000. Nasi, rendang, teh tawar panas. Mau makan. Ya, setelah berhenti kurang lebih 25 menit, ini akhirnya kita dipanggil kembali untuk ke bis melanjutkan perjalanan. Wih, gak sampai setengah jam ya. Oke, kita naik lagi ke bis. Kita kembali diberangkatkan dari rumah makan Gadang Jaya 3. Dan ini kalau malam seperti inilah visibilitas kita ketika melihat ke arah depan dengan jaring-jaring atau tameng yang ada di depan kacanya. Kalau malam agak mending ya, nggak sepusing kalau siang. Besok kalau siang kita akan lihat bagaimana pusingnya melihat ke depan dengan tameng-tameng, dengan jaring-jaring di depan kacanya. Jam 5:30 pagi akhirnya kita tiba juga di Palembang. Ini di seberangnya kantor perwakilan Sempatistar tuh. Ini kita singgah buat sholat subuh ya teman-teman. Ada masjidnya di sebelah sini. Tuh. Oke, sekarang kita sholat subuh dulu. Ini aku sudah selesai sholat subuh dan tiba-tiba mesinnya dimatikan. Nggak tahu kenapa nih. Tuh lagi ngecek-ngecek di bagian bawah. Semoga nggak kenapa-napa ya. Baru sampai Palembang nih, Medan masih 2 hari lagi. Tapi setidaknya di sana banyak bis Sempatistar. Ya amit-amit kalau ini kenapa-napa, ada gantinya di seberang sana. Jalan kotanya dulu. Akhirnya sekarang sudah selesai dan kita siap melanjutkan perjalanan. Let's go. Jam 10:30 siang teman-teman. Ini kita akhirnya tiba di rumah makan Pagi Sore. Ini letaknya ada di 83 km setelah kota Palembang dan 128 km sebelum kota Jambi. Jadi di antara Palembang dan Jambi. Ini pemberhentian kita yang ketiga kalinya dari Jakarta ya. Dan di sini harganya lumayan pricey nih, rumah makan Pagi Sore. Tapi di sini tuh sebenarnya airnya bagus. Jadi kalau kita mau mandi, ini adalah tempat yang tepat buat mandi. Tapi kok aku mager mandi ya. Oke, sekarang kita makan dulu. Nah, jadi teman-teman, kalau di rumah makan Pagi Sore tuh disediakannya seperti ini ya. Dan ini setiap piring itu harganya 1. Jadi kalau kalian ngambil, jangan cuma ngambil ini setengah atau 1/4 atau 2/3, itu dihitungnya udah 1 piring ini nih. Jadi kalau ngambil lauk, 1 piring ini harus dihabiskan karena 1 piring harganya 1. Dan ini aku makannya telur dadar, terus ini kayaknya tahu sama ikan teri sama sambal hijau. Nanti kita lihat harganya berapa, karena sekarang belum ketahuan harganya berapa. Oke. Selamat makan. Teman-teman, kita sudah selesai makan dan makanannya sama seperti yang tadi aku bilang. Nasi, telur dadar, terus sambal tahu teri, sambal hijau dan ice lemon tea. Ini dia harganya. Rp93.500. Ya inilah karena aku bilang kalau di sini emang harganya pricey ya. Namanya juga rumah makan Pagi Sore tapi harganya worth it banget sih.
dengan apa yang kita makan. Ini enak banget, telur dadarnya aja enak banget. Oke, sekarang kita bayar dulu 93.500. Habis itu kita mandi. Tuh, udah bawa tas. Yuk. Oke, sekarang kita sudah selesai mandi dan sudah makan juga. Jadi, buat teman-teman yang mungkin suatu saat mau ngerasain naik bis dari Jakarta ke Medan naik Sempati Star, ini adalah tempat atau rumah makan yang kalian harus berhenti untuk mandi. Jadi jangan cuma makan. Karena setelah rumah makan ini, kita tuh nggak tahu airnya masih sebagus kayak di sini atau enggak. Jadi ketika kalian mampir di sini, itu usahakan kalian harus mandi. Ini kayak aku nih. Tadinya aku mager banget buat mandi, tapi dulu pas aku naik Sempati Star, pas berhenti di sini, itu aku nggak mandi. Dan abis itu aku nyesal banget karena setelah rumah makan ini, itu airnya nggak ada yang bagus sama sekali. Setelah ini kan kita ngelewati kota Jambi. Jambi sampai Riau itu kurang lebih perjalanannya sekitar 20 jaman. Itu kita berhenti rumah makan kalau nggak salah 3 kali. Itu airnya nggak ada yang beres. Airnya kuning semua, keruh semua. Nggak ada yang jernih. Jadi bener-bener air yang masih bagus itu ada di rumah makan ini. Nah, jadi teman-teman kalau suatu saat naik bis Sempati Star, Epa Star, dan juga PT Pelangi atau Putra Pelangi, tuh, ini nih, itu usahakan kalian mandi, wajib mandi di rumah makan ini. Karena airnya masih bagus banget dan toiletnya, kamar mandinya tuh bagus banget. Namun yang disayangkan yaitu, harga makanannya terlalu pricey banget. 93.500 untuk sebuah telur dadar, sambal teri dan tahu, ice lemon tea, 93.000. Bayangkan kalau aku tadi ngambilnya rendang. Mungkin udah 100.000 lebih. Namun yang gitu ya, namanya di Sumatera, jauh dari mana-mana, apalagi nanti kalian kalau ngikutin video ini sampai part terakhir, itu kalian bakal ngeliat rumah makan di daerah Jambi sampai Riau, itu kita cuma makan telur balado doang, itu bisa 70.000 lebih. Nanti ya, semoga bis Sempati masih mampir di situ. Itu aku inget banget rumah makannya di daerah Riau. Nasi telur dadar teh manis harganya Rp72.000. Jadi kalau di Sumatera tuh jangan kaget dengan harga makanan yang luar biasa mahal. Makanya jarang YouTuber yang cuma ngonten doang itu ke Sumatera. Biasanya YouTuber kalau ngonten sekaligus ada urusan. Kalau kayak aku gini cuma pure ngonten itu sangat jarang karena cost atau biaya yang dikeluarkan itu terlalu besar. Terlalu ekspensif costnya. Jadi jarang lah YouTuber yang bener-bener ngonten doang terus dari Jakarta ke Medan bener-bener ngonten ya, nggak ada urusan tuh sangat jarang karena biayanya tuh besar banget. Seperti itu teman-teman. Oke, ini kita di sini sudah setengah jam lebih. Memang kalau di rumah makan pagi sore ini kita waktu pemberhentiannya agak lama karena memang ya seperti tadi aku bilang, di sini kesempatan buat penumpang untuk mandi. Jadi di sini mungkin kita agak lama sekitar 1 jaman. Dan di sini pas banget kita kedatangan bis Epa Star. Ini Epa Star dia dari Tasik ke Lubuk Basung. Tapi tumben ngelewat sini ya, dia nggak lewat lintas tengah ya. Atau ini bukan trayek, ini apa namanya, lagi bawa rombongan pariwisata, jangan-jangan. Soalnya dia harusnya nggak lewat sini sih. Dia harusnya lewat Sekayu, Palembang belok kiri. Nggak lewat lintas timur kayak kita gini. Tuh. Terus di sana ada bisnya Putra Pelangi. Itu nggak ngerti juga, itu bisnya lagi jalan atau enggak. Tapi terlihat dari bumper belakangnya itu copot. Dan kayaknya nggak ada mesinnya deh. Oke, sekarang aku naruh barang dulu ke dalam. Ini karena habis mandi. Seger banget mandi di sini, airnya dingin, bersih, dan toiletnya tuh bersih, enak banget. Oke, kita mandi. Kita taruh tas dulu. Setelah berhenti 1 jam, ini akhirnya kita melanjutkan perjalanan dari rumah makan pagi sore. Wis. Nanti kita berhenti lagi di kantornya Sempati Star Jambi buat makan sore. Oke, sekarang kita lanjut perjalanan. Wih, udah pada mandi nih orang-orang tuh, bawa tas semua kan? Kalau yang udah biasa naik bis pasti tahu di sini tuh harus mandi. Nah, seperti inilah tampilan kalau di siang hari. Ya kalian bisa lihat sendiri gimana visibilitasnya ke depan. Itu ketika kaca ditutupi dengan tameng. Ini luar biasa, pusing banget mataku lihatnya.
Oke teman-teman, karena video ini sudah terlalu panjang, jadi kita lanjutkan lagi video perjalanan bersama Sempati Star dari Jakarta ke Medan dengan perjalanan kurang lebih 3 hari 3 malam di video part selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikuti perjalananku kali ini. Jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan update dari channel Mas Arkan, khususnya perjalanan Sempati Star Jakarta Medan ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.